Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, karena saya itu saya juga dari kecil, ya bukan dari kecil ya, dari SMP itu juga ngefans sama Andy Lau gitu ya. Dan jadi saya juga selalu baca-baca tentang Andy Lau gitu ya. Misalnya kamu ngefans sama Lee Min Ho juga pasti kan baca-baca tentang Lee Min Ho. Kalau saya di Hong Kong, saya emang ngefans Andy Lau. Nah, Andy Lau itu memang satu-satunya artis multi talenta dan satu-satunya artis terhebat gitu ya. Hebat. Kenapa hebat? Hebatnya dia bisa mengawali karirnya dengan dua pekerjaan. Maksudnya satu karirnya kan emang bagus, tapi dua karir, dari nyanyi dan main film gitu ya. Emang dia talentnya itu bagus gitu, bagus. Nyanyi juga iya, main film juga iya. Nah, ternyata Andy Lau itu terlahir di Taipo. Taipo itu ternyata dekat dengan daerah Hong Kong saya ini. Saya ini kan di Songsoi, Fanling, Taiwo, Taipo. Tai itu kalau di sini di bahasa Hong Kong itu artinya besar. Po berarti dataran yang besar, bergunung-gunung. Taipo kan emang bergunung-gunung itu ya, maksudnya ada bukit-bukit gitu ya. Nah, ternyata Andy Lau itu terlahir di Taipo, Hong Kong. Emang kelahiran Hong Kong ternyata. Saya kira dulu Andy Lau itu kelahiran Taiwan. Nah, ternyata Andy Lau itu dulunya susah ya, orang susah. Dia kan terlahir di 27 September 1961. Nah, ternyata dia itu ayahnya seorang pemadam kebakaran. Oke guys, ternyata Andy Lau itu kecilnya, maksudnya dari keluarga orang mampu. Hingga kalau di Taipo itu kan daerahnya emang banyak bukit-bukit gitu ya, kayak pegunungan gitu ya. Dan Andy Lau itu harus ngantri ambil air bersih ya kayak di sungai gitu. Ternyata Andy Lau itu kecilnya seperti itu. Maksudnya, dan juga dia sekolah itu dapat bantuan uang dari pemerintah. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya emang zero to hero ibaratnya segitu ya emang. Nah, karena dia mengingat kecilnya susah juga, maksudnya bukan dari keluarga yang sangat berkecukupan, itu bukan. Ayahnya seorang pemadam kebakaran, dan di saat dia 19 tahun umurnya gitu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah, dan dia mengawali karir dari main film dan juga menyanyi gitu ya, dia banyak sekali membintangi film dan juga menyanyi gitu ya. Menyanyi, setiap lagu-lagunya kan juga booming. Nah, dia itu mendapat penghargaan sampai 261 penghargaan. Bayangkan ya, 261 penghargaan. Wow, gitu ya. Penghargaannya segitu banyak, apalagi royaltinya, ibaratnya apalagi tabungannya, duitnya, penghasilannya gitu ya. Nah, namun di awal karirnya, di awal main film memang belum terlihat ya. Emang pertama dia juga menjadi peran pembantu, maksudnya cadangan gitu. Nah, dia meledak itu di saat itu ya, memerankan tokoh Yoko gitu ya. Kembalinya Pendekar Raja Wali. Nah, itu mulai main filmnya meledak gitu ya. Maksudnya mulai kelihatan aktingnya dia bagus gitu, dan juga mulai bersinar. Dan di saat dia mengeluarkan album pun dia pernah juga gagal. Maksudnya musiknya itu, lagunya itu enggak booming, pernah satu kali. Ya namanya orang bekerja, karir itu kan pasti ya ada masa-masa susahnya dulu ya kan ya. Guys, welcome back to my channel. Oke guys, Andy Lau itu ternyata terlahir di Taipo gitu ya. Ternyata dia juga orang susah juga awal-awalnya gitu, karena akhirnya dia 19 tahun meniti karir. Nah, pada suatu saat itu juga Andy Lau pernah pertama ngeluarin album itu nggak terlalu booming. Nah, terus akhirnya setelah album kedua, ketiga booming gitu ya, semua lagu-lagunya bisa kalian lihat ya, album Andy Lau
baik yang versi Inggris, Mandarin ataupun Cantonese itu semua ada gitu ya. Ya, Andy Lau singer gitu aja. Nah, pada tahun 1996 Andy Lau itu apa ini ya? Break out, maksudnya itu putus kontrak dengan TVB. TVB itu maksudnya ini itu seperti kayak Indonesia MNTV, MNCTV sekarang itu ya, atau TV One ibaratnya, atau RCTI. Nah, dia putus kontrak bahkan sampai di apa itu ya, di drop out, bukan drop out ya kalau artis itu, apa itu ultimatum itu kayak apa ya, semacam itu, di boykot. Nah, Andy Lau itu pernah di boykot oleh satu televisi gitu ya, maksudnya apa itu, pemilik televisi itu memboikot Andy Lau supaya Andy Lau itu tidak tayang-tayang di VTV ataupun di televisi manapun gitu ya, di boykot. Nah, karena di boykot itu makanya emang Andy Lau itu ya, tapi ada untungnya juga ya, dia di boykot akhirnya dia semakin banyak main film layar lebar. Nah, itulah kalau artis mahal itu emang jarang sekali main VTV ya, jarang sekali main drama, apalagi kejar tayang itu emang Andy Lau itu jarang sekali kejar tayang kayak serial VTV atau sinetron itu. Kalian pasti kalau tinggal di Hongkong jarang sekali lihat Andy Lau main sinetron, main VTV, kejar tayang itu nggak pernah. Karena Andy Lau sukanya tuh layar lebar, apalagi dia peran utama. Dia semakin menekuni dunia layar lebar dan dunia tarik suara. Dia walaupun dia diboykot, tapi kan dia masih tetap berkarya gitu ya. Nah, itulah pernah diboykot pada waktu tahun 96. Jadi ya dianya oke aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus setelah itu apa itu tahun 2002 dia pernah syuting film di Thailand. Di Thailand itu naik kuda, terus dia hampir kayak tulangnya itu retak gitu ya, cedera kaki sampai kayak nggak bisa jalan, dia harus pakai itu ya, pakai penyangga itu. Nah, setelah itu jadi Andy Lau itu agak trauma, maksudnya agak trauma di depan kamera juga. Bila naik kuda kan itu terjatuh dari kuda waktu syuting film itu, mungkin film perang-perang atau apa gitu ya di Thailand. Namun setelah itu dia di khusus gitu ya, di rumah sakit khusus juga, VIP artis juga. Nah, akhirnya lambat laun pulih gitu ya, sembuh gitu ya. Dan pada tahun 2006 Andy Lau itu menikah dengan gadis Malaysia. Malaysia itu dia seorang kayak Miss Malaysia dan juga anak seorang pengusaha. Namun Andy Lau itu tidak suka pernikahannya itu disorot publik, diketahui masyarakat umum. Dia menikah secara privacy gitu ya. Bahkan keluarganya pun jarang disorot di televisi, karena dia kalau masalah keluarga, Andy Lau itu orangnya privacy banget. Dia nggak suka keluarganya menjadi konsumsi publik. Nah, itulah Andy Lau gitu ya. Sisi positifnya seperti itu gitu ya. Makanya ya bagus gitu, nggak suka keluarganya. Andy Lau juga udah mempunyai anak perempuan dari istrinya, dari gadis Malaysia itu. Makanya istri Andy Lau emang dari Malaysia, Chinese Malaysia, keturunan Miss Universe, namanya Miss Malaysia, dan anak pengusaha juga. Oke guys, itu Andy Lau itu kan malah diboykot dari siaran televisi. Makanya memang jarang sekali Andy Lau itu muncul di VTV atau sinetron, nggak pernah. Karena dia sukanya membintangi yang layar lebar gitu ya. Dan juga dari karir di tarik suara juga, bahkan dia sampai dinobatkan itu menjadi 4 dewa langit. Makanya juga meraih Panasonic Award gitu ya, kalau di Indonesia seperti itu. Makanya ini di Hongkong gitu ya, dia 4 orang temannya yang macam penyanyi top juga, Jackie Chung, siapa itu ya, Andy Lau, Jackie Chung, Raymond Chung, terus saya lupa yang satu itu ya, Jimmy Lin gitu ya. Nah, maksudnya sebagai dewa langit itu, maksudnya dari segi suaranya mereka juga
juga pemain film juga. Dia dinobatkan 4 artis ini ya, 4 artis ini. Nah apa itu, setelah dia diboykot tapi malah nggak apa-apa sih, akhirnya dia kan terus membintangi layar lebar. Diboykot nggak apa-apa kan, nggak, VTV itu kan kerja tayang, capek juga, mungkin duitnya juga kecil. Tapi Andy Lau itu ini ya, dia nggak pernah lupa asal usulnya beliau gitu ya. Dia bahkan dia pernah naik pesawat ekonomi, walaupun dia udah pakai masker, pakai topi, pakai kacamata, tetap ketahuan ternyata. Terus dia tetap berfoto ya, mau kalau diajak foto mau berfoto. Dia juga sering ngobrol bersama teman-temannya, duduk di bawah apartemen, maksudnya ngobrol-ngobrol ya, misalnya menyapa tetangga itu dia nggak sombong gitu ya, maksudnya nggak sombong, friendly. Selain friendly, dia itu juga nggak lupa akan asal usulnya. Bahkan beliau itu dulu sampai sekolah aja dibiayain negara. Dia pernah ngantri untuk ambil air bersih gitu ya. Taipo itu memang pedesaan sekali. Namun Andy Lau itu artis yang tidak suka disorot keluarganya. Dia lebih menunjukkan prestasi. Ya kan, dia bahkan keluarganya pun, istrinya pun nggak suka dikonsumsi, jadi ini konsumsi publik istrinya. Bahkan sampai sekarang pun, sampai emang iya ya, dia lebih suka memamerkan ini loh prestasi saya di dunia tarik suara, di dunia film kan banyak sekali ya, 261 penghargaan, bayangkan gitu ya. Dan dia juga orangnya humble, baik hati, dan suka bersedekah. Maksudnya apa ya, charity, kayak misalnya suka donasi ya, bukan charity, donasi. Nah selain itu Andy Lau juga pernah punya anak angkat dari Garut gitu ya, dari Garut, namanya Nino. Nah dia dulu juga pernah ke Indonesia, anak angkat beliau gitu ya, anak angkat Andy Lau di Indonesia namanya Ninos gitu. Dia juga membiayai dari sekolahnya hingga kuliah gitu. Dia juga punya anak angkat di Indonesia. Itu mungkin karena saking baiknya hingga dia suka donasi uangnya, nggak sombong gitu ya. Itulah tentang fakta kehidupan Andy Lau gitu ya. Ayahnya seorang pemadam kebakaran, ibunya ibu rumah tangga biasa. Beliau anak nomor 4 dari 6 bersaudara. Oke guys, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Karena udah malam, saya juga udah mau pulang, udah mau jam 9.